Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku akhirnya diringkus pihak polisian setelah sempat melarikan diri dan menjadi buronan. Siapa namamu siapa? Azhari. Azhari siapa? Azhari. Azhari siapa? Ya Azhari itu memang sama saya Azhari. Sing di Kiai mana kamu? Kiai apa? Betul Kiai. Ponpes apa? Cekel Mergopo. Tangkap karena apa? Tidak bisa ngomong. Pelarian Azhari, kiai dari Pati yang melecehkan lebih dari 50 santriwati di pondok pesantren miliknya kini berakhir. Setelah mangkir dari panggilan pihak kepolisian sejak tanggal 4 Mei dan menjadi buronan, akhirnya ia ditangkap oleh pihak Polresta Pati yang bekerja sama dengan Jatanras Polda Jateng serta pihak kepolisian setempat. Dari penelusuran, penyidik diketahui tersangka sempat di Kudus, terus ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri. Azhari, pelaku pencabulan santriwati, telah tiba di Mapolres Pati dan sedang diperiksa intensif oleh penyidik. Sebelum dibekuk, Azhari melarikan diri dan berpindah-pindah tempat. Dari penelusuran, penyidik diketahui tersangka sempat di Kudus, kemudian ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri. Untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Selamat sore, Vindi. Selamat sore, Diandra yang ada di studio. Baik, Vindi, bagaimana proses hukum yang berlangsung terkait dengan Azhari ini? Oke, baik. Bisa kami laporkan saat ini saya tepat berada di depan Mapolresta Pati, yang mana tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat telah dilakukan konferensi pers terkait penangkapan Kiai Azhari yang diduga melecehkan kurang lebih ada sekitar 50 santriwati. Akan tetapi dari konferensi pers tersebut pihak Kapolresta menyebutkan bahwasannya ada 5 korban, ya ini yang pertama adalah korban yang benar-benar dilecehkan, kemudian ada 1 saksi korban, terus kemudian ada 3 korban yang telah mencabut laporannya sebelum Kiai Azhari ini ditetapkan sebagai tersangka ataupun ditangkap oleh pihak kepolisian. Maka dari itu pihak kepolisian membuka posko aduan bagi masyarakat ataupun korban dari Kiai Azhari ini agar segera melapor supaya kasus ini bisa benar-benar terbongkar dengan real, dengan sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan masyarakat. Kemudian dari kejadian tersebut Kiai Azhari dijatuhkan 3 hukuman ataupun 3 pasal berlapis, yaitu pasal 76E jungto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, kemudian pasal 6 huruf C jungto pasal 15 ayat 1 huruf E, kemudian pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Yang mana maksimal ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara. Begitu, Diandra. Baik, total ada berapa korban? Kalau korban yang sudah melapor dan mencabut laporannya itu ada 5, akan tetapi isu dan hembusan kabar dari masyarakat itu ada sekitar kurang lebih 50 korban. Khususnya juga itu dikonfirmasi oleh pihak advokat ataupun pengacara dari para korban. Akan tetapi hal itu belum bisa dibuktikan karena sampai saat ini belum ada korban yang melaporkan hal tersebut. Begitu, Diandra. Baik, terima kasih Vindi melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas, Vindi. Pemirsa, sebelum pelaku pencabulan santriwati ditangkap, ribuan orang menggeruduk pondok pesantren Putri Dolokusumo di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Massa menuntut polisi untuk menahan pimpinan pondok Kiai Azhari atas dugaan pelecehan terhadap puluhan santriwati.
Asyari, pimpinan Pondok Pesantren Putri Ndolo Kusumo, tersangka pelecehan terhadap puluhan santriwati ditangkap polisi. Sebelumnya warga desa Telogosari menggeruduk Pondok Pesantren Putri Ndolo Kusumo. Masa mengecam tindakan pelecehan seksual yang menelan korban hingga lebih dari 50 santriwati dan menuntut penahanan pimpinan Pondok Kiai Ashari. Sementara itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Pati mengatakan mereka siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan memberikan fasilitas kepada santri agar tetap melanjutkan pendidikan. NU bersama dengan badan otonomnya ikut mengawal para korban agar sampai betul-betul ada kepastian hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ikut berpikir tentang bagaimana nasib dari santri-santri yang masih ada di sana, kemudian keberlangsungan pendidikan. Polisi menyatakan Ashari resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil Anyus melaporkan. Pemirsa, dalam kronologi yang disampaikan polisi, pimpinan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo Pati terungkap mencabuli seorang korbannya dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 10 kali. Sementara modusnya pelaku mendoktrin korbannya harus patuh kepada guru agar bisa menyerap ilmu. Dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit, setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Kemudian ungkap kasus yang kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian menetapkan tersangka, penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan. Namun di perjalanannya si pelaku ini mangkir dan melarikan diri. Kemudian tim daripada Polresta gabungan dengan Polda dan juga Resmob Mabes Polri melakukan upaya penangkapan, dilakukan di Wonogiri, tepatnya di Masjid Agung Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Alamat tadi yang kami sebutkan, adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Ponpes TQ, di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, 1 saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren TQ, kemudian 1 saksi dari keluarga saudara AS atau pelaku, kemudian 1 saksi dari alumni santriwati, yaitu teman dari korban, kemudian 1 saksi wali murid santriwati dari Pondok Pesantren, kemudian 1 saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, 1 saksi dari Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenak, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo.